Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi syahri ramadhana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran terjemahan Al-Quran metode Al-Huda. Kali ini kita masuk video yang ke-29. Yang kita bahas pada video kali ini tentang tawabi'. Tawabi' adalah bentuk jamak dari tabi' yang artinya mengikuti. Maksud dari tawabi' adalah isim yang mengikuti isim sebelumnya. Tawabi' dalam kaidah bahasa Arab sebenarnya ada beberapa macam. Tetapi kali ini yang kita bahas baru dua macam saja, karena dua macam inilah yang sering dipakai atau muncul di dalam Al-Quran. Yang pertama, na'at. Na'at adalah isim yang disebutkan untuk menerangkan isim sebelumnya. Jadi selain na'at itu mengikuti isim sebelumnya, juga menerangkan isim yang diikutinya. Contohnya, walahum adzabun azimun. Artinya, dan bagi mereka siksa yang berat. Pada contoh tersebut, na'atnya adalah azimun. Kata azimun menjadi na'at mengikuti dan menerangkan kata adzabun yang artinya siksa. Kedua, atof. Atof adalah isim yang diikutkan kepada isim sebelumnya, baik menggunakan huruf atof atau kata sambung, ataupun tanpa huruf atof atau huruf sambung. Meskipun atof mengikuti isim sebelumnya, namun ia tidak menerangkan seperti halnya na'at. Jadi atof hanya mengikuti saja. Contohnya, au kasoyibim minas sama'i fihi zulumatu wa ru'du wa barqun. Artinya, atau seperti hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat. Pada contoh di atas, yang menjadi atofnya adalah ru'dun, mengikuti kata zulumatun, ditandai dengan huruf atof atau huruf sambung, yaitu wa. Yang kedua yang menjadi atof juga adalah barqun, mengikuti isim sebelumnya, yaitu ra'dun, ditandai dengan huruf atof atau huruf sambung, yaitu wa. Itu contoh atof yang mengikuti isim sebelumnya dengan huruf atof atau huruf sambung. Contoh yang kedua, wallahu sami'un alimun. Artinya, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Pada contoh di atas, yang menjadi atofnya adalah alimun. Kata alimun menjadi atof mengikuti isim sebelumnya, yaitu sami'un. Tetapi dia dikatakan atof karena hanya mengikuti kata sebelumnya, yaitu sami'un, tanpa menerangkan kata yang diikutinya. Maka sekalipun tidak ada huruf atof atau huruf sambungnya, kata alimun juga dikatakan atof karena dia mengikuti isim sebelumnya, yaitu sami'un, menerangkan kata Allah. Jadi
kesimpulannya, tawabi atau isim yang mengikuti isim sebelumnya dibagi dua. Yang pertama na'at, yang kedua atof. Na'at, isim yang mengikuti isim sebelumnya tapi juga menerangkannya, sedangkan atof hanya mengikuti tanpa menerangkan isim yang diikutinya. Sekarang kita masuk latihan membedakan tawabi, apakah itu na'at ataukah itu atof. Yang pertama, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Kata yang pertama summun artinya tuli, yang kedua bukmun artinya bisu, ketiga umyun artinya buta. Kata yang keempat dan kelima, dua kata bersambung tulisannya, yaitu fahum. Yang pertama fa artinya maka, yang kedua hum artinya mereka. Kemudian kata yang keenam, la artinya tidak, dan kata yang ketujuh, yarji'una artinya mereka kembali. Pada kata yarji'una mengandung arti mereka, dicirikan dengan huruf ya di awal kata dan waw sukun serta na di akhir kata. Tawabi pada latihan yang pertama adalah satu bukmun yang artinya bisu. Kata bukmun yang mengikuti isim sebelumnya sumun disebut atof karena dia hanya mengikuti tanpa menerangkan isim yang diikutinya, yaitu sumun, meskipun tanpa huruf atof atau huruf sambung. Yang kedua yang menjadi tawabi adalah umyun. Kata umyun sama seperti bukmun juga menjadi atof karena dia hanya mengikuti kata sebelumnya, yaitu bukmun, tanpa menerangkannya, meskipun juga tanpa huruf atof atau huruf sambung. Latihan yang kedua, walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Kata yang pertama wa artinya dan, yang kedua lau artinya jikalau atau seandainya. Kata yang ketiga sya'a artinya dia menghendaki. Pada kata sya'a mengandung arti dia, dicirikan dengan harokat fathah di akhir kata, yaitu di hamzah harokat fathah. Kemudian kata yang keempat Allahu artinya Allah. Kata yang kelima dan keenam, dua kata bersambung, yaitu la zahaba. Kata yang pertama la artinya niscaya, yang kedua zahaba artinya dia menghilangkan. Pada kata zahaba mengandung arti dia, yang menunjukkan dia adalah harokat fathah di huruf akhir, yaitu di ba-nya. Kemudian kata yang ketujuh, 8 dan 9, tiga kata bersambung, yaitu bisam'ihim. Yang pertama bi artinya dengan, yang kedua sam'i pendengaran, yang ketiga him artinya mereka. Kemudian kata yang ke-10 wa artinya dan, lalu yang ke-11 absori artinya penglihatan-penglihatan, dan kata yang ke-12 atau terakhir adalah him artinya mereka. Tawabi pada latihan kedua adalah absori, dan nama tawabinya adalah atof, mengikuti isim sebelumnya yaitu sam'i. Dikatakan absori sebagai atof ditandai dengan wa sebelum kata absori. Selain memang kata absori juga hanya mengikuti sam'i, tidak menerangkan. Lalu latihan yang ketiga, walahum fiha azwajum mutahharatun. Kata yang pertama wa artinya dan, lalu kata yang kedua dan ketiga dua kata bersambung, yaitu lahum. Yang pertama la artinya bagi, yang kedua hum artinya mereka. Kata yang keempat dan kelima lagi-lagi bersambung dua kata, yaitu fiha. Kata yang pertama fi artinya di dalam, yang kedua ha artinya nya. Kemudian kata yang keenam azwajun artinya pasangan-pasangan atau istri-istri. Dan kata yang ketujuh mutahharatun artinya yang disucikan.
Tawabi pada latihan yang ketiga ini adalah mutahharatun, artinya yang disucikan. Kata mutahharatun yang menjadi tawabi disebut na'at, karena kata mutahharatun menerangkan kata yang diikutinya, yaitu azwajun. Lalu kita masuk latihan yang keempat, wala tashtaru bi ayati samanan qalilan. Kata yang pertama wa artinya dan, yang kedua la artinya janganlah, yang ketiga tashtaru artinya kalian menukarkan. Pada kata tashtaru mengandung arti kalian dicirikan dengan ta di awal kata dan waw sukun serta alif di akhir kata. Kemudian kata yang keempat, kelima dan keenam tulisannya bersambung, yaitu bi ayati. Yang pertama bi artinya dengan, yang kedua ayati ayat-ayat, yang ketiga ya artinya ku. Kemudian kata yang ketujuh samanan artinya harga, lalu yang kedelapan qalilan artinya sedikit. Tawabi pada latihan yang keempat ini adalah qalilan, yang artinya sedikit. Kata qalilan yang menjadi tawabi disebut na'at, karena dia tidak hanya mengikuti isim sebelumnya yaitu samanan, tapi juga menerangkan kata yang diikutinya yaitu samanan. Kemudian latihan yang kelima, waduribat alaihi mudzillatu wal maskanatu. Kata yang pertama wa artinya dan, yang kedua duribat artinya dia ditimpakan. Pada kata duribat mengandung arti dia dicirikan dengan tak sukun di akhir kata, yang mana dia dengan ciri tak sukun mengandung makna dia perempuan atau disebut hiya. Kemudian kata yang ketiga dan keempat dua kata bersambung, yaitu alaihim. Yang pertama ala artinya atas atau kepada, yang kedua him artinya mereka. Kemudian kata yang kelima adzillatu artinya kehinaan. Kata yang keenam wa artinya dan kata yang ketujuh al-maskanatu artinya kenistaan atau kemiskinan. Yang menjadi tawabi pada latihan yang kelima ini adalah al-maskanatu, dan nama tawabinya adalah atof, ditandai dengan huruf atof atau huruf sambung di depan kata al-maskanatu, yaitu wa. Jadi karena ada huruf atof wa, maka al-maskanatu menjadi atof. Selain menjadi atof karena ada huruf atofnya, juga dia hanya mengikuti isim sebelumnya yaitu adzillatu tanpa menerangkannya. Itulah pelajaran kita di video yang ke-29 ini. Kita mempelajari tentang tawabi dibagi dua, yaitu na'at dan atof. Semoga bermanfaat. Ikuti video-video kami berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.